Baiklah, perkenalkan nama nama saya Rafael Sendo. Dengan NIM 2102110600105. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas 7 dari laporan praktikum keamanan cyber atau mendemokan. Baik, saya masuk ke lab pertama, yaitu lab exploring DNS traffic. Jadi pertama-tama kita disuruh download dan install Wireshark. Tapi saya sudah menginstal Wireshark di sini. Jadi kita lanjut saja ke di sini. Step 2, capture DNS traffic. Jadi di sini kita disuruh buka Wireshark-nya. Kemudian kita tunggu. Klik start for search Wireshark. Oh, ada internet. Mungkin WiFi saja, karena kita menggunakan WiFi. Kita coba double klik di WiFi. Kita double klik. Kemudian sudah terstart sendiri. Kemudian kita buka command prompt atau cmd. Kemudian klik start. Kita disuruh ipconfig. ipconfig ipconfig flash DNS. Successfully flushed the DNS resolver cache. The type NS lookup. Kemudian kita enter domain cisco.com. Di sini sudah muncul seperti di apa, kemudian kita exit saja. Kemudian kita klik stop capturing paket pada Wireshark. Sudah selesai, kemudian kita disuruh mengeksplor DNS query traffic. Di sini kita disuruh observe the traffic capture dalam Wireshark. Jadi di sini kita enter UDP port pada ini. UDP.port sama dengan 53. Kita enter. Mungkin sudah muncul ini. Kemudian select the DNS label standard query 0,0. Standard query. Oh, ini standard query. Oh, ini 0,002a www.cisco.com. Kemudian sudah selesai, kita sudah kemudian kita select DNS package sudah. Kemudian in the packet details, notice this packet has internet 2. Ini Internet Protocol IP4 version, baru user datagram protocol, dan domain name sistem query. Kita expand internet 2 untuk melihat detailnya. Kemudian kita observe the source and destination field. What are the source and destination MAC
number. Jadi the source and destination make number. Jadi destination make number yaitu yang ini. Kita ya mungkin kita ketik kita ketik saja 0 istri oh itu bukan 08 08 08 05 8 55 0855 31 97 31 maaf 3197 3197 50 baru D7 kemudian alamat MAC oh maaf ada apa kesalahan ini untuk apa iya betul ini untuk destination tujuan baru alamat MAC sumber atau source itu 12 maaf 12 12 kemudian 63 kemudian 63 kemudian 24 Aish, maaf 24 kemudian 82 kemudian 72 kemudian yang terakhir satu nih which network and/or interface are this address associated with jadi itu terbuka jaringan WiFi kemudian expand the internet protocol version 4 kemudian observe the source and destination IP4 address what are those jadi what are the resource and destination IP address jadi di sini kita disuruh cari destination address dan source IP address ini untuk source dan destination-nya jadi sumber itu yaitu 192 168.0 1110 titik 253 kemudian untuk alamat IP tujuan itu 192 168 1110 1110 kemudian 1 which network interface are this IP address associated with yaitu terbuka jaringan WiFi kemudian expand the user diagram dan datagram protokol observe isinya di source port-nya yaitu port sumber 53 salah untuk source port itu 49 3 bentar 498 34
Kemudian port tujuan di sini 53. Kemudian kita lanjut open command prompt and enter ARP ARP garis A. Kemudian di sini kita compare the MAC and IP address in the Wireshark result to this one. Oh, kita IP config all. Kemudian kita compare. Jadi di IP config itu MAC-nya itu jadi ini. Kita ambil yang WiFi. IP config dengan Wireshark. Jadi untuk alamat IP dari WiFi ini, jadi kita copy saja IP config di sini. Kemudian MAC-nya itu kemudian kita yang dia dari Wireshark itu yang ini sama, kayaknya sama. Untuk ini sama. Bisa saja. Kemudian MAC address-nya kita copy. Yang ini. Jadi dapat kita simpulkan perbedaannya itu cuma dapat perbedaan ini sepertinya kita salah copy. Dari WiFi ini udah internet jadi kita salah. Jadi perbedaannya di sini itu yaitu hanya tidak signifikan atau hanya perbedaan huruf kapital dan tidak ada perbedaan signifikan lainnya. Jadi cuma perbedaannya pada MAC address di mana hurufnya itu kapital sedangkan di Wireshark hurufnya itu tidak kapital. Kemudian expand the domain system query. Expand flags and queries. Kemudian observe the flags is set. Jadi the flag-nya itu yang ini. Kemudian queries-nya itu Cisco. Kemudian kita disuruh explore DNS response traffic, di mana select the corresponding response DNS package label standard query response 0 kali 0 2A. Kemudian jadi kan tadi yang 0 kali 2, jadi kita sekarang
responsnya 0 kali 3, 0 kali 0,3 maksudnya. Kemudian di sini kita uh, disuruh cek alamat MAC sumber ya. Jadi pertama-tama kita buka dari paling atas. Untuk halaman MAC itu yang ini. Ya, kita ketik manual saja. Untuk sumber itu, kita dari apa? Dari sumber yaitu 12. 12, kemudian 63, kemudian 26, 24. 34, kemudian 82, kemudian 72, kemudian 1D, dan alamat MAC tujuannya itu destination 08 55 31 97 97 50. Kemudian yang terakhir D7. How do they compare the addresses in DNS query packet? Jadi mungkin terbalik dengan paket permintaan DNS tadi karena ini kan response ya. Kemudian kita disuruh expand domain name system, kemudian expand flags, query and answer. Query answer. Sudah, kita observe the result. Can the DNS reserve do the recursive queries? Sepertinya di sini ternyata ini responsnya. Waduh. Jadi kita ada kesalahan. Di sini kita salah membuka tadi. Kita apa ke query responsnya saja. Mungkin kita harus mengisi lagi. Oh, sama. Destination. Oh, ini ini untuk addressnya. Dan ini untuk sumber. Untuk MAC sumber itu source 0855319750D7. Kemudian kita kan tadi disuruh membuka DNS queries, ini ada answernya. Baik, sudah terbuka. Kemudian observe the CNAME and the records in the answer details. How do the result compare to NS lookup? Kita coba buka NS lookup tadi. NS lookup. Oh, ini NS lookup. Ini yang answernya itu yang hanya 4 website ini saja, sedangkan kalau ini ada 5. Jadi untuk jawabannya itu lebih detail dibandingkan dengan NS lookup dikarenakan lebih banyak daripada di NS lookup. Jadi kita masuk ke reflection. From the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Jadi dengan melihat semua jaringan yang terbuka pada masing-masing port lain dan asal jaringan tersebut. Jadi kalau kita remove filter, kita bisa melihat semua port dan asal jaringannya. Kemudian how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Jadi attacker bisa masuk ke jaringan untuk mendapatkan informasi alamat IP dan MAC address-nya.
dan masuk melalui portal buka atau backdoor. Lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gabriel. Baik, saya akan melanjutkan untuk lab yang berikutnya, yaitu lab taking MySQL database. Sebelumnya, nama saya Gabriel Eden Rumbas, NIM 2102110606260. Nah, pada lab ini kita memiliki objektif, yaitu in this lab you will view a PCAP file from a previous attacks against a SQL database. Kemudian background atau skenario yaitu SQL injection text allow malicious hackers to type SQL statement in the website and receive a response from the database dan selanjutnya. Kemudian saya akan lanjut pada part pertama, yaitu open the PCIP file and follow the SQL database attack. Di sini kita akan menggunakan Wireshark tentunya. Di sini kemudian kita akan memulai Wireshark dan kita akan membuka network yang disimpan sebelumnya, capture yang disimpan sebelumnya. Di sini kita akan open Wireshark. Saya akan masuk ke application, kemudian di CyberOps dan Wireshark. Nah, setelah Wireshark terbuka, di sini kita diberitahu untuk membuka file. Nah, ini adalah tombol yang bisa kita buka, kemudian mencari yaitu folder lab.support file yang ini. Kemudian kita akan membuka file SQL lab PCIP. Kemudian kita klik ini. Nah, di sini dikatakan sebuah pertanyaan, yaitu what are the two IP address involved in the SQL injection attacks based on the information display. Yang artinya itu apa dua IP yang termasuk pada penyerangan injection SQL yang ditampilkan. Nah, di sini seperti yang pada gambar, yaitu yang ada di bagian sini HTTP text HTML, yaitu pada nomor yang mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan pada recording. Saya akan menjelaskan lagi. Di sini ada soal, yaitu IP address apa yang termasuk dalam penyerangan injeksi. Di sini ada dua IP address, yaitu di sini kan sudah menjawab 10.0 seperti yang ada di sini, yaitu pada urutan yang ke-30 ini 10.0.2.15 dan mempunyai destinasi 10.0.2.4. Nah, kemudian step 2 yaitu view the SQL injection attacks. Di sini di dalam Wireshark capture kita akan membuka pada line yang ke-13, nomor 13. Di sini kita klik kanan, kemudian follow HTTP stream. Nah, ini klik kanan, kemudian follow HTTP stream maksud saya.
Nah, yang ini karena pada modul dan website yang telah kami download itu ada sedikit perbedaan. HTTP stream. Kemudian saya juga harus susun podcast. Nah, kemudian the source traffic is shown in red. Ini ada sedikit kesalahan. Baiklah, kita lanjutkan presentasi dari teman saya Gabriel. Jadi di sini kami sudah membuka untuk bagian follow the HTTP stream. Jadi di sini kita akan lanjut. Di sini kita disuruh find, klik find, kemudian find satu sama dengan satu, find next. Jadi di sini kita sudah menemukan ini satunya, kemudian kita disuruh the attacker has entered satu sama dengan satu into user ID search box. Oh, yang ini name admin. Kemudian to see if the application is vulnerable to SQL injection. Jadi di sini kita akan menunjukkan nama admin dan surname-nya. Kemudian kita di sini disuruh menutup flow HTTP stream-nya. Kemudian kita clear display-nya. Sini kita sudah clear filternya, kemudian kita akan follow HTTP stream dari line 19, kemudian kita follow HTTP streamnya, kemudian di sini kita disuruh find satu sama dengan satu. Kemudian di sini terdapat seperti di gambar pada modul. Kemudian the attacker has entered query satu sama dengan satu union select database user into a user ID search box on the target 10.2.1.2.15 instead of the application responding with a login failure message. Jadi it respond with the following information. Jadi dia responnya informasi seperti ini. Kemudian the database name is DVWL atau yang ini database, nama database-nya DVWA. Kemudian ada beberapa multiple user juga yang terdisplay di sini.
kita disuruh close HTTP stream window-nya. Kemudian kita lanjut, kita disuruh clear filternya dulu. Kemudian kita buka pada line 22. Kita follow HTTP streamnya kembali. Kemudian di sini kita akan melihat dia merequest ke ini, ke 10.0.2.15. Kemudian jadi source traffic ini akan request pada host 10.0.2.15. Kemudian pada blue atau pada warna blue itu adalah destination device. Kemudian kita disuruh find satu sama dengan 1. Kemudian search for this entry. Jadi kita search saja dulu. Sudah dapat. Kemudian seperti biasa, attacker bisa enter query, kemudian muncul ini informasi ini. Kemudian what is the version? Jadi version di sini yaitu mungkin ini yang 5 titik. 5.7.12 0 Ubuntu. Satu titik satu. Kemudian kita disuruh close saja HTTP streamnya. Kita clear kembali untuk filternya. Saya akan men-setup kembali karena sudah terkeluar ini. Kita lanjut pada line ke-25. Kita disuruh follow HTTP streamnya, kemudian seperti biasa dia request ke 10.0.2.15. Kemudian kita disuruh find user. Sudah muncul. Sudah muncul. Kemudian what would the modified command of ini do for the attacker? Jadi basis data akan merespon dengan keluaran yang jauh lebih pendek yang difilter dengan kemunculan kata user. Kemudian kita disuruh close HTTP streamnya. Kemudian seperti biasa kita clear. Lanjut ke step ke-6, SQL injection attack concluded. Kita buka ke line 28. Kemudian follow HTTP streamnya. Kemudian kita ketik 1 sama dengan 1. Kemudian
Satu sama dengan satu. Kemudian untuk user ID 10.0.1.2.15. Kemudian kita disuruh which user has the password as of kode ini. Kita coba cari S-nya itu yang ini 8D. Yang ini itu first name-nya itu 1337. Kemudian using a website such as crackstation.net, copy the password as into the password as cracker and get cracking. What is the plain text password? Oke, kita disuruh coba buka Firefox, kemudian buka crackstation.net. Crackstation.net. Enter. Kita copy password hash tadi ke sini. Kita paste di sini, paste. Kemudian di sini kita akan crack hashnya. Crack hashnya kita tunggu. Di sini akan muncul tipe plainnya, yaitu Charlie. Jadi pada modul kita isi Charlie saja. Kemudian kita close HTTP streamnya. Kemudian crackstation-nya kita close juga. Reflection-nya di sini, what is the risk of having platform use the SQL language? Jadi risiko terbesar terkena serangan SQL injection dari para hacker karena ada beberapa statement yang akan selalu menjadi true dan membocorkan informasi tabel pada database. Kemudian soal kedua, browse the internet and perform a search on prevent SQL injection attack. What are the two methods or steps that can be taken to prevent SQL injection attacks? Jadi di sini ada yang pertama input validation, atau di mana ibarat melihat siapa yang mengetuk sebelum membuka pintu. Jadi input validation ini membantu mengecek perintah apapun yang dimasukkan ke dalam string input sebelum diproses. Kemudian yang kedua parameter query, di mana adalah sarana untuk melakukan prakompilasi statement SQL sehingga nantinya kamu atau kita dapat menyediakan parameter agar statement dapat dieksekusi. Metode ini memungkinkan database untuk mengenali kode dan membedakannya dari data input. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jonathan Pangkei dan pada saat ini saya akan melanjutkan demo dari teman saya, yaitu sekarang akan masuk ke lab reading server log. Nah, di sini ada 3 objektif, yaitu reading log files with chat, more, and less. Lalu ada log files dan syslog, dan juga log files and journal CTL. Oke, kita langsung masuk ke part yang pertama, yaitu reading log files with cat, more, less, and tail. Langsung saja di sini yang pertama kita akan start CyberOps Workstation Virtual Machine dan akan membuka terminal window. Nah, di sini saya sudah membuka CyberOps Workstation Machine. Jadi saya akan langsung buka terminalnya. Selanjutnya di petunjuk kita akan
menampilkan konten dari ini logstars-tutorial.log yang berlokasi di directory ini. Oke, langsung saja kita akan masukkan komen cat Oke, kita akan mengeksekusi komen ini. Nah, di sini sudah ditampilkan output setelah kita menekan enter dengan komen ini. Jadi hasilnya atau isi kontennya telah ditampilkan. Oke. Selanjutnya untuk di sini ada pertanyaan, what is the drawback using chat with large text files? Jadi kelemahannya di sini adalah saat kita menggunakan chat dengan file teks yang besar, yaitu chat akan mencoba menampilkan seluruh konten file sekaligus yang dapat membebani terminal dan menyebabkan masalah kinerja. Selain itu, karena chat tidak memiliki fitur pembagian halaman bawaan, dapat sulit untuk melihat file besar dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Nah, bisa dilihat di sini juga konten yang ditampilkan itu tidak terstruktur dan agak mungkin agak kacau ya di sini. Jadi sulit untuk kita membaca dan melihat konten dengan cara chat tadi. Oke, selanjutnya from the same terminal window, use the command below to display the contents of the konten tadi logstars-tutorial.log. Tetapi sekarang kita akan menggunakan more. Jadi karena tadi kita menggunakan chat, sini kita akan mencoba dengan komen yang berbeda yaitu more. Masih di terminal yang sama, kita akan ganti chat dengan more. Oke, sepertinya di sini sudah dieksekusi komen more untuk menampilkan kontennya. Jadi di sini untuk pertanyaan what is the drawback of using more? Jadi ini more ini terbatas dalam kemampuan untuk mengulir sebuah file karena hanya memungkinkan untuk mengulir satu halaman pada satu waktu. Oke, jadi itu merupakan kelemahan atau apa yang terbatas dari more ini. Oke. Selanjutnya di langkah selanjutnya kita akan menggunakan komen less. Tadi kita sudah menggunakan komen chat dan more. Sekarang kita akan menggunakan komen less. Nah, ini bisa dilihat konten yang ditampilkan itu terbatas. Kita close dan kita akan mengganti more dengan less. Oke, di sini sudah, dan the contents of the file
should scroll through the terminal window and stop when one page is displayed. Nah, ini bisa dilihat. Kita akan menggunakan key huruf Q untuk exit dari tool slash. Nah, ini sudah berhasil terexit. Selanjutnya, detail comment. Selanjutnya untuk petunjuk bagian E, detail comment display the end of a text file. By default, tail display the last 10 lines of the file. Use tail to display the last 10 lines of jadi untuk log yang sama, kita akan menggunakan tail untuk menampilkan 10 baris terakhir. Nah, di sini sudah berhasil tereksekusi. Oke, karena di sini sudah berhasil, kita langsung masuk ke step yang kedua, actively following logs. Jadi di sini kita akan menggunakan komen garis datar F ini untuk secara aktif memonitor konten yang ada di var log syslog file. Mungkin kita clear dulu. Home karena kita menggunakan komen sudo, jadi di sini akan diminta password untuk user di sini, yaitu user analis. Kita masukkan. Nah, di sini sudah tampil dan sudah tereksekusi komen tadi. Jadi di sini kita bisa di sini untuk pertanyaan, what is the difference in the output of tail and tail dengan garis datar F? Jadi kita akan menjelaskan. Jadi di sini tail menampilkan beberapa baris terakhir dari sebuah file dan kemudian keluar. Sedangkan tail dengan garis datar F terus memantau file dan menampilkan baris terakhir yang ditambahkan ke file secara real time. Tail dengan option F ini, jadi ini lebih cocok untuk digunakan dalam situasi ketika kita ingin mengikuti perkembangan file secara real time, seperti dalam log file yang terus berubah. Jadi di sini akan terus terupdate perubahan yang terjadi di log ini. Okay, to watch tail dash F in action, open a second terminal window. Arrange your display, so jadi kita akan mengatur di sini. Langsung saja kita buka new terminal.
Untuk terminal yang di bawah atau terminal kedua, kita akan menambahkan informasi dengan komen echo this is a new end to the monitor log file. Enter. Nah, di sini kita menggunakan terminal yang kedua untuk menambahkan informasi ke file monitor tadi, dan bisa dilihat di file di tab command line yang pertama, dia terupdate dengan baris yang baru karena kita telah menambahkan informasi baru. Jadi log ini bisa terupdate secara real time. Oke, di sini kita akan exit dengan Ctrl C. Di sini Ctrl C dan close the two terminal window. Oke, selanjutnya kita ke part 2, log files and syslog. Oke, Oke, kita buka terminal dulu. Kita eksekusi komen ini, sudo ini, dan seterusnya. Satu, masukkan password. Nah, sudah. Ini output yang ditampilkan. Nah, di sini ada pertanyaan, why did the cat command have to be executed as root? Jadi, kenapa? Karena perintah cat harus dijalankan sebagai root untuk memperoleh akses ke file yang hanya dapat diakses oleh root. Notice that the var log syslog only store the most recent log entries. To keep the syslog file small, the operating system periodically rotates the log files, renaming older log file as syslog 1, syslog 2, and so on. Nah, di sini kita akan mengeksekusi komen yang sama, tetapi kita akan mencoba untuk melihat syslog 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama kan di sini kita sudah mengeksekusi untuk syslog 1. Kita akan mencoba yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke. Nah, ini sudah berhasil, dan untuk pertanyaan di sini, can you think of a reason why it is so important to keep the time and date of computers correctly synchronized? Nah, kenapa? Karena untuk menjaga waktu dan tanggal komputer tetap sinkron penting, karena banyak aplikasi dan layanan bergantung pada informasi waktu yang akurat, dan kesalahan waktu dan tanggal dapat menyebabkan masalah pada sistem dan jaringan komputer. Nah, seperti dilihat di sini, lognya itu ditampilkan berdasarkan tanggal pada komputer. Oke, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu part 3, log files and journal CTL. Tetap di terminal, kita eksekusi journal.
jurnal CTL 1. Sebentar. Oh, sorry. Ada typo. Nah, di sini sudah. Di sini ditampilkan jurnal logs dengan komen jurnal CTL ini. Nah, ini merupakan detail informasinya. Kita close dengan Ctrl C. Step kedua, jurnal CTL and a few options. Jadi kita akan menampilkan UTC time dan yang di sini menampilkan recorded. Yang pertama tampilkan UCT time dengan sudo jurnal UTC. Nah, ini merupakan informasi waktu timestamp dengan format UTC. Oke. Selanjutnya kita akan display entry log yang terekam during the last boot. Nah, di sini sudah berhasil ditampilkan. Nah, selanjutnya option lainnya di sini kita akan menggunakan jurnal CTL untuk menspesify service dan time frame for log entries. Oke, di sini kita akan mengeksekusi komen sudo jurnal CTL dengan option-option di sini. Kita langsung saja jurnal CTL nginx service enter. Nah, di sini sudah berhasil ditampilkan. Selanjutnya sudo jurnal dengan option garis datar K. Di sini kita akan menampilkan hanya message atau pesan yang tergenerate dengan kernel. Okay. Nah, ini merupakan informasinya. Selanjutnya dengan garis datar F, yaitu actively follow the logs as they are being written. Nah, sini telah ditampilkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bagian refleksi atau reflection setelah kita menyelesaikan lab ini. Jadi di sini ada pertanyaan compare Scilog dan jurnal. What are the advantage and disadvantage of each? Jadi yang pertama, keuntungan Scilog adalah sudah ada sejak lama, dukungan yang luas, dan mampu mengirimkan log ke server log jarak jauh. Kelemahannya adalah kurangnya struktur log dan tidak dapat menangani log yang besar. Nah, selanjutnya untuk jurnal. Dia memiliki keuntungan dalam struktur log yang terstruktur dengan baik dan dukungan pengindeksan yang baik. Namun kelemahannya adalah masih tergolong baru dan tidak semua sistem operasi Linux mendukungnya secara default. Nah, itu merupakan akhir dari tugas 7 di bagian refleksi dan terima kasih.